Kapan tiba? Halo, apa kabar? Kita nyanyi dulu ya. Anjay ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Anjay ku tahu. Ya teman-teman, sekarang lagi rame ya mengenai apa anjay ya, karena Pak Aris Merdeka itu ya, bahwa kata anjay bisa dipidanakan. Jadi bisa nyanyi anjay ku tahu atau ya banyak lagu yang pakai anjay-anjay kan ya. Anjay ku tahu dari Ungu ya. Andai bisa jadi anjay dipisah laut dan pantai. Jadi gimana ya kok anjay bisa mau dipidanakan? Padahal banyak itu anjay itu kata yang sebenarnya disopankan ya, kata yang berasal dari kata anjing kemudian disopankan jadi anjay ya. Banyak kata-kata yang sebenarnya kasar, sebenarnya umpatan yang kasar bisa dihaluskan. Malahan justru misalnya kalau di Jawa tuh bajingan itu bisa dihalusin jadi bajigur gitu ya. Atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang istilah-istilah porno itu bisa dihalusin kan ya. Ya, pistol, pisang, burung itu dihalusin. Kue apem itu dihalusin ya. Bagaimana malah dihalusin, malah bisa dijadikan pidana ya. Kita tahu maksudnya benar, maksudnya adalah supaya orang tidak mengumpat, tidak membuli gitu. Tapi maksudnya dibully kata-katanya, diksinya, bukan dong ya. Apakah benar-benar dia niat sudah membuli orang sampai benar-benar orang itu terintimidasi, itu yang perlu kita perkarakan kan. Namun ketika cuma kata itu saja, masih banyak kata yang lain. Ada jancuk, ada bajingan, ada macam-macam. Itu bisa dijadikan semuanya dong ya. Tapi di sisi lain kalimat anjay itu kan benar-benar plesetan saja ya, dari anjing ke anjay, ada yang anjrit, ada yang macam-macam ya. Kadang-kadang belum tentu membuli kalau dari sisi katanya saja. Misalnya kalau anak saya main basket gitu, ketika mau shoot kemudian diblok, mau keluar kata itu ya, tentu sebagai orang tua pengennya sih anak-anak itu ucapannya Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah gitu kan ya. Ya salam, ya Rahman, Assalamualaikum gitu kan. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang adem, yang sopan, yang santun. Tapi teman-teman coba perhatikan, memang ini menarik ya dari sisi sejarah bahasa ya, etimologi, sejarah kata-kata itu selalu punya sejarahnya, karena manusia ketika lahir diturunkan dari surga ke dunia, Nabi Adam ya, tentu bahasanya akan muncul bahasa-bahasa baru. Ini batu, ini pohon, ini gajah, ini macan. Kita nggak tahu dulu Nabi Adam pakai bahasa apa ya. Tapi ketika belum tahu kan muncul tuh. Ketika anak minta makanan, mama, oh manggil ibunya mama ya. Ada juga yang minta nasi, bu, oh ibu. Ya, kalau orang yang mungkin kekurangan mbok gitu, kurang makan, oh mbok ya. Jadi ibu, mama, mbok. Kalau orang Eropa banyak makanan berlimpah, madur, mudur, itu juga sejarah. Nah, anjay itu dari kata anjing sebenarnya dihaluskan. Dulu sempat ribut ya kata bajingan gitu ya. Coba bajingan dari kata apa? Apa dari kata bajing? Bisa jadi, tapi apakah bajing itu jahat? Masih banyak binatang-binatang yang lebih jahat. Kenapa bajingan yang jadi jahat? Oh, mungkin waktu itu bajingan itu adalah sopir sebenarnya ya, sopir gerobak, sopir pedati. Mungkin ya, ini mungkin ya, kelakuannya suka meloncat. Kalau naik memang kalau Anda tahu sopir pedati yang suka bawa rumput itu loncat, jadi kayak bajing, jadi bajingan.
cuman kelakuannya akan menjadi umpatan ketika ya beberapa orang mengatakan bosnya itu yang nunggu kelamaan, kalau nunggu dia nggak datang-datang, bajingannya belum datang gitu ya. Atau sontoloyo, akor bebek, kenapa jadi umpatan? Ya, kalau nyebrang panjang gitu, Anda pernah lihat videonya ya, bebek yang ribuan gitu, sampai orang nunggu, sontoloyo nih, kalau sontoloyo lewat kita nunggu. Nah, itu umpatan-umpatan. Oke teman-teman, sebenarnya banyak bahasa-bahasa yang dihaluskan ya, dihaluskan gitu. Nah, ini sebenarnya juga dari kata anjing yang dihaluskan. Tapi apakah gara-gara anjay bisa dipidana? Sebenarnya tentu bukan anjaynya ya. Sujiwo Tejo itu bisa masuk penjara itu gara-gara sering ngomong jancuk gitu. Tapi apakah kata-kata itunya? Ya, ketika sifatnya adalah keakraban, sifatnya adalah pergaulan, yes, oke. Tentu kita tidak membenarkan orang-orang sering menggunakan kata-kata yang buruk ya. Ya kita sering lihat anak-anak muda sekarang ngomongnya, ngomong kasar sebenarnya. Nah, itu seperti refleks saja atau seperti filler saja atau seperti dermingan aja hal-hal yang muncul ya. Setiap kata gitu diselipin dengan kata ans gitu ya. Ya memang itu bukan sebuah perilaku yang baik. Namun tidak juga pantas untuk dipidanakan hanya menggunakan kata-kata itu ya. Oke, jadi teman-teman, menarik nih, bahasa itu selalu menarik karena setiap kata itu pasti ada sejarahnya. Ada, kalau orang Jerman bilang Sprachgeschichte ya, ada sejarahnya. Kenapa namanya meja, kenapa namanya buku ya. Tentu itu ada serapan-serapan ya. Kita panggil buku ya bukan kata kita, mungkin dulu berasal dari buch bahasa Belanda mungkin, atau book bahasa Inggris jadi buku gitu ya. Kemudian Anda lihat nih zaman teknologi, semua hampir kita serap ya. Komputer ya, kita nggak tahu komputer, kita serap saja komputer, keyboard kita serap saja, internet kita serap saja, betul ya. Online gitu, mau kita jadiin daring, luring, giring ya ternyata itu malah membingungkan atau kurang nyaman. Atau kenyataannya ketika ngomong, kamu udah online belum ya? Online ya, kamera ya, semua teknologi baru itu bahasa serapan ya. Jadi semua bahasa tentu ada asal usulnya ya. Coba bahasa Inggrisnya kualat apa ya? Kalau budaya kualat itu cuma ada di Jawa ya, mau cari terjemahannya susah gitu kan. Cari terjemahannya susah. Atau misalnya kurma ya. Kurma adanya dulu di Timur Tengah, ya sudah, kita sekarang makan kurma, nggak usah diterjemahin kan. Jadi apa tuh? Kecoa manis nggak bisa. Iya, jadi sudahlah ya. Banyak sejarah bahasa ini sangat menarik. Nah, ketika itu hanyalah bahasa yang diplesetkan, bahkan dihaluskan dari kata anjing, harusnya juga tidak usah dikenakan pidana ya. Bahkan ada pasal perbuatan tidak menyenangkan gitu ya. Nah, Anda kalau sebagai guru, dosen, trainer, kalau perbuatannya tidak menyenangkan itu sebenarnya bisa masuk dikenakan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Oke teman-teman, ya ini sharing ringan saja mengenai kata anjay gitu yang lagi heboh gitu. Namun saya secara pribadi ya masih oke lah ya, bahasa prokem juga banyak, bahasa slang juga banyak, bahasa kalau orang Jerman tuh umgang umgang Sprache atau bahasa gaul, bahasa omongan sehari-hari gitu ya. Jadi teman-teman seru ya. Jadi kalau orang nyanyi sampai anjay ku tahu. Jadi kata ini kata yang memang sebenarnya saya sendiri sebagai orang tua sih gelisah ya, kalau bisa anak-anak nggak usah lah pakai kata itu, pakai kata yang bagus saja. Tapi ya sudah, karena di luaran mereka harus gaul dengan teman-temannya, dan ketika main basket, main tepuk, steal atau mungkin di blok, terdengar kalimat-kalimat itu, it's okay, belum tentu membuli ya. Kecuali kalau benar-benar membuli, mengintimidasi, kemudian benar-benar membuli, mengintimidasi,
menghakimi, mencerca, memaki, merendahkan, ya, itu kan sikapnya, ya, sikap tindakannya, ucapannya juga. Tapi kalau kata itu yang dihakimi, ya nggak cocok lah ya. Dia bisa pakai kata yang lain. Jadi ketika misalnya dia pilih marah dengan kata yang lain, apakah tidak dihukum gitu ya. Tapi di sisi lain menarik juga teman-teman, bahwa perilaku-perilaku buruk seperti bajingan yang tadinya positif sebagai kusir pedati atau sopir pedati menjadi hal yang buruk. Sontoloyo ya, harusnya pekerjaan yang baik dan menggembala itik jadi ungkapan atau umpatan. Nah, bisa jadi nanti kalau perilaku tindakan sebuah profesi itu nggak baik, misalnya buzzer RP gitu, itu lama-lama orang bisa maki orang dengan buzzer lu gitu, buzzer rupiah loh, kan bisa jadi ya. Padahal buzz itu kan menarik ya, ada buku judulnya Buzz itu, atau di dalam bidang marketing, sales, dan customer service untuk mendengungkan produk-produknya, servisnya. Jadi sekarang buzz itu jadi buzzer, apalagi buzzer RP, wah jadi buruk banget citranya. Lama-lama kata-kata ini bisa jadi makian nih. Buzzer RP bisa jadi bajingan, mirip. Jadi yuk, apapun profesinya, bisa motivator, trainer, politikus, kalau kita nggak menjaga kualitas, menjaga niat, menjaga karakter, menjaga sikap, perilaku, behavior, menjaga attitude, wah bisa jelek gitu. Nah, sekarang apa profesi Anda, dan jaga nama baik profesi Anda agar tidak jadi makian. Dari bajingan seorang sopir pedati menjadi umpatan, ya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Oke, see you teman-teman. Nikmati dulu perjalanan pemandangan indah ya. Oke. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to